besar ya kan, putihnya tuh kelihatan banget Mas, Jelas. bisa dibilang mah kalau orang kita bilang kuntilanak ya, genderuwo lah, Itu berarti berdiri aja tak gimana Mas? berdiri di depan pintu masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riko di channel Catatan Kaki dalam segmen Cerita Malam. Malam ini kita kedatangan narasumber yang ingin bercerita tentang pengalaman pribadinya. Oke, langsung sapa saja langsung narasumber kita kali ini. Ya, Mas. Nama saya Randy Pradana. Alamat saya di Pilang Perdana. Saya asli Cirebon. Asli Cirebon asli ya Mas? Asli ya. Mas, apa nih Mas yang ingin diceritakan Mas kepada teman-teman cerita malam nih Mas? Jadi kita ini punya sahabat bertiga ya. Waktu SMA itu kita kemana-mana selalu bareng. Kebetulan salah satu teman saya itu pulang dari tempat kerjaannya kan ke Cirebon untuk main ke tempat yang teman saya satunya di Beber. Iya. Sana kita main. Lama nggak ketemu kan, udah hampir 5 tahun 6 tahun kurang lebih kita nggak ketemu. Ya, kita bernostalgia lah sampai pagi. Di waktu hampir sepertiga malam ada apa ya, sesuatu yang saya lihat gitu Mas, sosok penampakan gitu yang buat saya tuh merinding lah gitu kan. Awalnya mungkin kita lagi asik ngobrol ya, lagi ngerokok, ngopi lah, ngobrol iseng lah, saya tuh lihat ke belakang rumah gitu, lihat ke belakang rumah teman saya. Gak lama saya lihat tuh kayak kok ada kayak putih itu apa ya, saya kira tembok gitu kan. Iya. Saya tanya ke teman saya tuh yang tuan rumah, itu apa ya kok putih kayak itu tembok, tapi kok ada rambutnya panjang gitu kan. Malah ketawa dia Mas, Temennya Mas Rendy tuh. iya ketawa, saya diketawain, kenapa kok ketawa gitu kan. Udahlah, akhirnya kita lanjut lagi nih ngopi ngerokok lagi kan, sambil kita nostalgia masa-masa lalu gitu. Akhirnya kan rasa penasaran saya muncul tuh Mas ya. Tengok lagi lah saya ke belakang tuh untuk lihatlah, ternyata masih ada Sosok itu masih ada. Tinggi, rambutnya panjang, besar ya kan, putihnya tuh kelihatan banget Mas, Jelas. bisa dibilang mah kalau orang kita bilang kuntilanak ya Mas. Oh, ternyata kuntilanak. Iya, kuntilanak lah gitu kan, semacam kuntilanak gitu kan. Nah itu gimana Mas? Pas itu Mas Rendy yang ngedeketin atau emang diem aja di situ? Dari jauh sih, dari jauh saya mandangin, tapi kok lama-lama kayak ngedeketin gitu kan, ngedeketin saya, kayak ngedeketin. Akhirnya saya balik lagi ke teras lagi tuh, ngobrol lagi sama ngobrol lagi sama teman saya di situ kan, nostalgia. Saya nanya lagi tuh, saking sayanya penasaran kan, saya nanya ke tuan rumahnya langsung ya, karena posisinya si penampakan ini kan ada di rumah dia gitu kan. Tapi nggak mau jawab nih si tuan rumah nih, yang teman saya nih malah ngeledek lah istilahnya, ngeledek saya gitu kan. Malah ketawain lah ya. Ketawain saya gitu kan. Akhirnya sampai jam 3 pagi tuh pulanglah kita kan dari sana tuh. Dari rumah temen sampai di perjalanan masih kerasa apa ya, pikiran merinding kan, sampai saya tuh tiap berapa menit tuh tengok lagi ke belakang, takutnya ngikutin saya Mas. Iya, benar. Tapi Mas, pas Mas Randy ngeliat nih si sosok ini nih, dia munculin kelihatan wajahnya nggak Mas? Atau cuman ngebelakangin? Enggak, kalau wajah enggak nampakin sih Mas Ren, tapi pas itu posisinya si Kunti ini bener-bener ngebelakangin Mas Randy atau gimana? Ngebelakangin sih enggak, dia tuh sebenarnya posisinya tuh nampakin ke depan ya. Cuman mukanya nggak kelihatan, wajahnya nggak, gelap. Soalnya gelap. Gelap banget, nggak ada lampu di belakang.
Cuman putihnya itu pekat banget kelihatan sama rambut panjangnya itu. Sama rambut sama ini ya. Panjang banget. Itu berarti dia cuman sampai di situ aja, nggak sampai pas lagi ngumpul dia nongolin juga gitu, Enggak, pas kita ngumpul itu malah saya minta buru-buru pulang. Oh, Mas ini mau buru-buru balik. Soalnya apa ya, jadi kayak saya ngerasa apa ya, rasa takut lah gitu Ya, kan. udah gak nyaman lah. Nggak nyaman lah pokoknya gitu ya. karena posisi kita rumah jauh ya kan. Iya. Sudah jam 3 pagi kan, mau jam 3 pagi akhirnya kan saya minta pulang lah gitu kan. Udahlah kita pulang aja lah gitu kan. Lagian kamu sih nggak mau ngasih tahu tuh Iya, ada apa gitu kan. Malah ngeledek lah gitu Iya. kan saya. Jadi kan gimana ya, saya yang pengen tahu malah kok diledekin ya. diledekin gitu kan. Itu berarti pas pulang pun masih was-was sedihnya Mas ya. Nggak nyaman, pulang nggak nyaman. Tapi sampai rumah Masih sedikit nggak nyaman. masih nggak nyaman atau masih kebayang-bayang? Masih nggak? kebayang-bayang masih. Sosok itu masih kebayang-bayang. Masih serem banget mas pokoknya mas. Soalnya ya itu ya baru pertama kali. Iya, pertama kali ngelihat walaupun gitu. memang nggak dalam bentuk wujud ya, cuman hanya sebatas Kayak bayangan gitu ya. putih sama rambutnya panjang. Oke, Mas Randy, sekiranya ada lagi nggak Mas Randy yang cerita yang benar-benar horor? Ada sih mas. Apa itu Mas? Dari keluarga terdekat. Dari keluarga sendiri? Iya, dari keluarga sendiri. Kakak ipar ya. Kenapa itu Mas? Kena santet mas. Kena santet? Iya. Itu bisa tahu kena santet gimana Mas ceritanya awalnya? Awalnya sakit. Awal tahunnya karena sakit dulu berarti? Iya, sakit apa ya, sakit perut lah gitu kan. Oh, sakit dulu. Sampai harus dibawa ke rumah sakit. Sampai 2 kali tuh. Yang itu udah dikontrol terus? Iya, sampai 2 kali masuk rumah sakit. Akhirnya setelah pulang dari rumah sakit kerasa tuh si kakak ipar rasa panik, rasa gelisah, cemas gitu kan. Jadi kayak jantungnya tuh berdebar-debar gitu kan. Kayak nggak nyaman gitu kan. Bener. Rasa nggak nyaman. Akhirnya kan keluarga dihubungin semua nih supaya dia tuh pengen didampingin lah semua. Iya. Didampingin sama keluarganya gitu kan. Iya, biar tenang lah ya Mas. Kita kan datang lah ke sana, dari bapak saya ke sana kan. Kemudian terus dibawalah ke orang apa ya, orang yang ngerti gitu ya mas ya. Orang pinter lah kalau misalnya ya. Iya, salah satunya di pesantren Asuna. Kebetulan pas ke sana nggak ada orangnya. Oh, malah nggak ada pas itu? Iya, bingungan kan kita kemana ya. Jadi akhirnya udahlah ke rumah aja, pulang gitu kan. Jadi ikhtiar sendiri gitu kan. Oh, kita sendiri. Ikhtiar sendiri. Sampai pagi itu tuh. Sampai pagi tuh si kakak ipar saya tuh tidur nggak tenang. Tidur nggak nyaman, nggak tenang, pokoknya kayak diganggu lah gitu kan. Iya. Sampai dia tuh ngelihat di depan pintu rumah tuh ada bayangan hitam besar tinggi. Apa ya, Gundurwo lah. Itu berarti berdiri aja tak gimana? Berdiri di depan pintu masuk. Cuma mentok di pintu berarti? Nggak sampai ke dalam? Enggak, dia berdiri depan pintu, tinggi, besar, hitam. Itu mukanya kelihatan nggak Mas? Nggak kelihatan, dia bilang nggak kelihatan. Itu malam ya. Makanya dia itu nggak bisa tidur tenang, nggak bisa tidur enak gitu kan. Sampai pagi hari. Di pagi hari tuh masih kerasa, masih gelisah, terus kayak apa ya, kayak jiwanya dia mau ditarik gitu. Jiwanya tuh kayak mau ditarik. Jadi kalau dia ngerasa kayak mau meninggal katanya gitu. Kata itu. Ngerasa kayak mau meninggal katanya. Serem banget kan. Terus udah gitu nggak lama kakaknya datang bawa orang pinter nih, orang ngerti gitu kan. Bawalah dia datang ke situ, bawa garam, air, sama kopi buat apa ya, buat inilah sesajennya lah gitu ya, dan semacam itulah. Terus didoain nih sama si orang ngerti nih mas, didoain.
Akhirnya kesurupan nih. Kesurupan Setelah down kesurupan kakak ipar saya. Kesurupan ngamuk nggak jelas gitu kan. Sampai susah dikeluarin si setan ini susah dikeluarin lah. Sampai bilang nanti katanya, nanti. Oh, sempat ngucap berarti waktu itu. Ngucapin assalamualaikum juga mas. Assalamualaikum juga. Assalamualaikum. Ngucapin assalamualaikum. Tapi sempat ditanya nggak tujuannya dia masuk ke tubuhnya kakak ipar itu apa? Dia nggak sempat jawab. Oh, nggak sempat jawab. Nggak sempat jawab. Dia sempat ditanyain itu dia nggak sempat jawab. Setelah itu setelah si setan ini nggak mau keluar akhirnya kan si orang pinter ini makin memperlihatkan lah mengeluarkan si setan itu kan dengan semaksimal mungkin gitu kan. Akhirnya dengan maksimal keluarlah si setan itu. Tapi dengan cara si kakak ipar saya muntah. Akhirnya muntah tuh kakak ipar. Muntahnya lumayan banyak mas. Muntah terus setelah muntah nangis kan. Nah udah nangis tuh dia udah mulai sadar tuh. Pulih berangsur lah sedikit gitu kan, udah mulai sadarannya udah mulai ada gitu. Tadinya kan nggak kosong ya, tadinya kan pikirannya kosong kan, akhirnya mulai ada. Barulah ditanya sama saya kan setelah kejadian itu, ada masalah apa gitu. Nggak ada masalah katanya kan, coba tanya sama AA aja, maksudnya suaminya gitu kan. Akhirnya saya tanya, ada masalahnya, ternyata masalah sama orang terdekat. Sama orang terdekat, iya. Jadi si orang terdekat ini ngerasa nggak nyaman dengan adanya kehadiran kakak saya tinggal di situ. Makanya dia berbuat seperti itu kepada kakak ipar saya. Tapi bisa ketahuan itu gara-gara ya dibaca sama orang pintar itu ya? Iya, dibaca ayat-ayat Quran gitu lah. Iya. Dan saya tanya lagi sama kakak saya. Ternyata ada kejadian sebelum kejadian ini tuh ada kejadian yang nggak diduga gitu loh setahun yang lalu ya. Jadi di depan rumah tuh kayak di depan pagar tuh ada gundukan pasir, tanah merah, ada darahnya. Ada darahnya. Itu berarti di kubur atau gimana? Kayak pasir aja, pasir merah kayak tanah kuburan, tanah merah. Oke mas, berarti tadi tuh nemu tanah kuburan ada darahnya. Betul, di depan pagar ya, depan rumah itu ada tanah merah kuburan sama darah, ada darah kayak baru netes gitulah di pinggir-pinggirnya. Itu kejadiannya setahun yang lalu sebelum kakak ipar saya ini kesurupan. Setahun yang lalu tuh udah ada kejadian seperti itu. Ada kejanggalan aneh lah sebelumnya. Makanya dari itulah kakak saya tuh akhirnya ternyata dari setahun yang lalu ini sampai ke sini gitu kan, sampai akhirnya sampai kakak ipar saya kesurupan gitu. Oke, mas, di tanah kuburan gimana mas berarti mas? Di depan rumah. Percis di depan rumah itu ya. Dekat pintu besi ya, pagar lah. Di luarnya tuh ada darahnya juga. Nah itu efek ke kakak belum ada berarti pas nemuin darah itu ya? Udah mulai ada sedikit-sedikit mas, dari masalah ya selisih paham lah, terus ada ada gesekan di dalam rumah tangga itu, ada gesekan semenjak ada itu. Sampai akhirnya puncaknya itu di saat pas kakak ipar saya itu kesurupan. Sakit-sakitan itu kesurupan? Iya, terus kesurupan. Oke, berarti baru ketahuan ini gara-gara itu ya berarti ya mas ya? Iya. Oke mas Randy, sekiranya ada nggak nih masukan buat teman-teman cerita malam? Masukannya untuk kejadian yang kakak ipar saya alami ya. Iya. Masukannya kita harus lebih mendekatkan diri sama yang maha kuasa. Iya, benar. Kita harus rajin sholat. Bener. Yang tadinya nggak pernah sholat ya sholat gitu kan. Iya. Dan juga perbanyak nyebut nama Allah. Zikir mungkin. Zikir ya. Itu sih salah satu ikhtiar yang paling kuat ya mas ya. Iya. Itu ke diri kita sendiri ya. Buat diri kita sendiri pastinya. Sebelum kita membantu ikhtiar dari orang lain ya mas. Betul, iya. Ada lagi mas yang ingin disampaikan mas?
untuk apa ya, untuk bertamu ke daerah orang mungkin ya Mas ya. Iya. Untuk lebih berhati-hati atau kita lebih sopan lah gitu ya, atau kita apa ya, menjaga ucapan, menjaga kata-kata gitu kalau kita di daerah orang atau kita lagi main kemana gitu kan, jangan sampai kita ada kejadian, jangan sampai ada kejadian yang kejadian yang aneh gitu kan. Gitu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman Cerita Malam yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga buat Mas Randy. Sampai ketemu kembali ya Mas. Sama-sama. Oke, jangan lupa buat teman-teman Cerita Malam untuk like, komen, dan subscribe-nya, dan sebarluaskan video kami sebanyak-banyaknya. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Randy, terima kasih.